Saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Yang pertama, bidang sosial. Pada bagian A, pembagian status kedudukan sosial masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial ditetapkan dalam Peraturan Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1927. Menurut Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda, penggolongan penduduk Indonesia sebagai berikut. Pertama, golongan Eropa dan yang dipersamakan yaitu sebagai berikut. A. Bangsa Belanda dan keturunannya. B. Bangsa-bangsa Eropa yang lain seperti Portugis, Prancis, dan Inggris. C. Orang-orang bangsa lain bukan Eropa yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan bangsawan, dan pendidikan. 2. Golongan timur asing, yaitu golongan yang terdiri dari golongan Cina, Arab, India, Pakistan, dan yang lainnya. Golongan ini berada pada lapisan tengah. 3. Golongan pribumi, penduduk asli Bumi Putra yang berada pada lapisan bawah. Pada bagian B, adanya pelapisan sosial. Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya, atau lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas. Pertama, lapisan bawah terdiri dari rakyat jelata dan merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat. 2. Lapisan menengah terdiri dari para pedagang kecil dan menengah, petani-petani kaya, serta pegawai. Lapisan atas terdiri dari keturunan-keturunan bangsawan atau kerabat raja yang memerintah suatu daerah. Umumnya, mereka terbagi lagi dalam tingkatan dan gelar sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan darah mereka dengan raja. Biasanya, golongan ini disebut elit tradisional dan elit daerah. 2. Bidang budaya. Pada bagian A, pakaian. Pakaian masyarakat Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia masih didominasi oleh pakaian-pakaian daerah setempat dan budaya Islam. Setelah bangsa Belanda dengan VOC-nya datang ke Indonesia, pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama para tuan tanah asing. Topi, celana, dan sepatu berfungsi untuk membedakan orang-orang Eropa dengan orang Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ke-20, pelarangan tersebut secara perlahan mulai hilang. Namun tidak berarti tanpa proses perjuangan dari bangsa Indonesia. Salah satu anggota Sarekat Islam dari Solo, Mas Marco Kartodikromo, melalui surat kabar Duenia bergerak menyuarakan protesnya terhadap larangan berpakaian Eropa dan bersikap kebarat-baratan. Diskriminasi pakaian hilang setelah maraknya para pelajar Indonesia memakai pakaian jas dengan celana panjang putih serta berdasi. Pada bagian B, bahasa. Bahasa sehari-hari yang umumnya pada masa penjajahan Belanda adalah perpaduan bahasa Belanda dan Melayu. Penggunaan dua bahasa itulah awal penting masuknya bahasa Belanda dalam kosakata bahasa kita. Pada awal abad ke-20, proses penyerapan bahasa Belanda oleh bahasa Indonesia semakin intensif. Intensitas penggunaan bahasa Belanda tersebut seiring dengan perkembangnya teknologi barat. Pada masa itu, bahasa Belanda merupakan bahasa modern untuk menentukan kelas sosial. Pada bagian C, kesenian. Masuknya bangsa barat ke Indonesia juga membawa pengaruh dalam perkembangan seni arsitektur dan seni musik. Karya seni yang paling mencolok dari hasil penjajahan kolonial Belanda adalah arsitektur bangunan-bangunan. Bangunan tersebut meliputi bangunan rumah tinggal, gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, benteng, monumen, dan bangunan keagamaan. Bangunan tersebut dibuat oleh arsitek Belanda yang bekerja pada arsitek yang terkenal yaitu Biro Arsitek Hulwich and Vermont te Weltevreden ed. Hasil karya biro tersebut adalah kantor pusat Javach Bank di Jakarta dan rumah presiden direktur Javach Bank yang kini menjadi Istana Wakil Presiden.
Saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Tujuan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia sebelum politik etis adalah sekedar untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Kebutuhan tenaga terdidik dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya wilayah kekuasaan Belanda. Setelah diberlakukan politik etis, perhatian pada pendidikan semakin tegas. Adanya politik etis memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah. Penerapan politik etis menyebabkan munculnya kaum intelektual di Indonesia. Adanya politik etis seperti irigasi, edukasi, dan transmigrasi membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era ini, muncul simbol baru yaitu kemajuan. Berbagai kehidupan mulai mengalami perubahan. Mulai diperhatikan pembangunan infrastruktur yaitu dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Untuk mendukung simbol kemajuan, maka dalam era politik etis dikembangkan program pendidikan. Pendidikan tersebut tidak hanya untuk orang Belanda, tetapi juga untuk kaum pribumi dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada kaum pribumi, tetap membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, di seluruh Hindia Belanda tercatat sebanyak 169 Europe's Like Grade School atau ILS. Dari ILS dapat melanjutkan ke Stovia, ke Batavia, atau HBS. Keberadaan sekolah guru sangat diperlukan untuk memperluas program pendidikan. Sekolah guru atau Quake School sudah dibuka di Solo pada tahun 1852. Khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai. Adapun untuk rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2. Bagi para pemuda aktivis, banyak yang sekolah di Stovia yang berpusat di Batavia. Stovia sering disebut dengan sekolah dokter Jawa. Dari Stovia lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Meskipun penduduk pribumi yang bersekolah sedikit, keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Dengan munculnya kaum terpelajar mendorong munculnya surat kabar, seperti Pewarta Prijaji yang dikelola oleh R.M. Cokro Hadikusumo. Dengan adanya surat kabar, membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar tersebut, lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan, kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dengan adanya informasi yang terus berkembang, itulah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat untuk mengenai masa depan tanah kelahiran sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang yang puncaknya adalah adanya